Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa kok bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar nggak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jadiin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu gak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة أو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sebentar jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yola, kelas berapa Yol? Kelas 8C. Kelas 8C. Hafalannya sekarang berapa? 6 juz. 6 juz. Kemarin dapat beasiswa ya? Dapat beasiswa apa? Gratis SPP. Selama? 8 bulan kayaknya. Kira-kira. Tahun atau 8 bulan? Setahun kayaknya. Dapat beasiswa SPP 1 tahun 12 bulan. Oke, sekarang masih menghafal? Masih.
Setiap hari berapa? 1 halaman. Setiap hari menghafal 1 halaman. Punya HP? Punya. Sering main HP? Main HP-nya pas malam sih Pak. Soalnya habis pulang sekolah itu masih harus les gitu. Les apa? Les matematika. Les matematika. Terus menghafalnya jam berapa? Biasanya 7:30 gitu. 7:30 malam sampai jam? Sesuai itu sih Pak. Kalau misalnya udah hafal ya udah gitu. Oke, terima kasih Zola. Tepuk tangan untuk Zola. Mendapat beasiswa gratis SPP 1 tahun, sekarang sudah 6. Ada satu lagi ini ya. Nah, ini yang di belakangnya Pak Nur ini. Nah, ada Zahra. Coba berdiri Zahra, biar pada kenal ya, yang kelas 7. Ini juga apa? Beasiswa apa ini? Beasiswa tahfidz Pak. Sama seperti Yola. Iya. Hafal berapa juz sekarang? Mau 14. Mau 14. Punya HP? Punya. Mainan HP? Kalau malam Jam berapa sampai jam berapa? sebentar doang Pak. Oh, sebentar aja. Mungkin lihat-lihat chat di grup gitu kan. Oke. Ayahnya Zahra ini saya kenal ini ya. Apa ayahmu ini galak? Kamu harus menghafal? Enggak sih Pak. Enggak, dijarno wae. Ya kalau misalnya saya males disuruh ngafalin, tapi kalau ya enggak. Oh, nek ngerti rada malas disuruh menghafalkan begitu. Soalnya enggak di rumah. Apanya? Ngafalinnya enggak di rumah, Di mana? di ngaji. Oh, di ngaji. Ustadznya siapa? Ustadz Aftoni Adiadama. Oke, tepuk tangan untuk Zahra ya. Ini siswa-siswi yang inspiratif. Ada satu lagi nih yang inspiratif ini ya. Rumahnya Gedangan. Kapan hari itu? Kapan hari? Dia izin karena sepedanya nggak tahu ngeban atau apa ini. Kita panggilkan Faik. Tepuk tangan untuk Faik. Dari kelas 9. Oke, kemarin kamu izin ke Pak Nur itu apa? Izin sepeda saya rusak itu pedalnya. Pedalnya coplok. Iya. Untung bukan kakimu yang coplok. Iya. kamu kalau ke sekolah dari Gedangan, ini rumahmu di mana sih? Gedangan Kebon Sikep. Kebun Sikep. Perumahan? Desanya. Oh, desanya. Ke Mugaru ngontel. Iya. Pernah telat nggak ngontel? Enggak. Nggak pernah telat. Baru kemarin itu ya? Kemarin itu saya gojek jadi enggak telat. Oh, dia itu berangkat pagi-pagi betul ya? Iya. Terus sampai jalan itu pedalnya itu coplok, difotokan, dikirimkan ke Pak Nur dan dia balik pulang lagi karena dia nggak bawa uang, bener? Iya, nggak bawa uang. Akhirnya pas sampai rumah pesen gojek gitu. Pesen gojek dan akhirnya nggak telat. Iya. Oke. Sampai kapan mau ngondel? Ya sampai lulus loh Pak. Sampai lulus. Dan sepedanya ini guys ya, sepedanya Faik ini Pak Nur itu baru tahu akali Faik ini memang luar biasa ya. Jadi di belakangnya itu, ini kan sadelnya, di belakangnya ini ada lungguhan bayi, bener? Tuduhannya adik saya. Oh, sing tinggal lungguh adik lho, didekek mburi. Kenapa kok seperti itu? Kalau pertama kali saya coba nggak pakai itu, capek itunya apa? Punggung saya itu sama pundak. Punggungnya capek karena tasmu berat ya? Iya. Bawa apa aja? Ya bawa buku sama tepak makan sama minuman gitu. Oke. Kamu nggak malu tadi kesana kesini terus apa ngontel itu? Ya ngapain malu, mau bisanya ya gitu aja. Oke. Ayahnya kerja di mana? Di Surabaya. Apa? Guru PNS. Guru PNS. Ibunya? Dosen di itu apa namanya? Sebelah mana ibu? Sepanjang. Dosen. Ayahnya PNS,
ibunya dosen. Kalau misalnya Faik ini mau ya, dia minta sepeda motor pasti dibelikan, mampu, pasti itu. Menurut keyakinannya Pak Nur seperti itu. Tapi kenapa kamu kok bertahan pakai sepeda ini, kenapa? Ya karena uangnya itu dibuat untuk sekolah besok. Berarti tabunganmu banyak. Iya, bisa bilang gitu. Ini pertama kali Pak Nur ini ngelihat dia pakai sepeda ondel itu, langsung Pak Nur videokan, bener kan ya? Di sana itu kan ya. Terus kemudian Pak Nur ajak podcast dia itu. Saya kira itu memang tidak punya, ternyata ayahnya guru PNS, ibunya seorang dosen, dan dia ngondel. Oke. Apa pesan-pesanmu untuk teman-temanmu, Ya untuk pesan-pesan saya, syukuri aja apa yang kalian punya. Masih ada yang lebih butuh daripada kalian. Oke. Semangat ya. Oke, silakan Dik. Beberapa kali Pak Nur lewat di Kebon Sikep itu ketemu sama Faik. Dulu mau berangkat ketemu sama Faik juga pagi-pagi sekali. Jadi ini inspiratif loh, Rek. Inspiratif. Bukannya nggak punya, ya, bukannya nggak punya. Tapi dia memang pengen seperti itu. Dan orang-orang yang hebat itu biasanya diawali dengan pengalaman hidupnya itu yang lebih daripada yang lain. Kemarin Pak Nur scroll TikTok, ada seorang mahasiswi lulus, ternyata ayahnya itu seorang tukang beca, nggak iso seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya itu kan orang tuanya itu kan pinter-pinter, dia enggak, dan dia menjadi lulusan terbaik. Itu inspiratif, dan Pak Nur yakin dia itu fokusnya belajar, bukan yang lain. Dan kalau Pak Nur amati ya, dari Pak Nur sekolah dulu, Pak Nur juga pernah sekolah loh, ya. Pak Nur pernah nakal? Ya nakal arek-arek gitu loh ya. Pak Nur amati teman-temannya Pak Nur yang dulu itu serius, itu sekarang itu jadi ini seperti itu. Kalau ada gurunya masuk, ada beberapa teman itu yang berdiri. Ojo rame ya. Iki lho, gurunya mlebu iki lho. Dia itu sering banget seperti itu. Itu Pak Nur masih ingat. Dia itu sekarang luar biasa. Secara dunia dia itu sudah sukses. Tapi ketika Pak Nur ingat-ingat lagi ya, yang dulunya itu dikai tugas gak digarap, nyuntuh, itu luar biasa. Perbedaannya itu luar biasa. Maka dari itu di Jumat pagi yang luar biasa ini, sengaja Pak Nur mewawancarai beberapa anak ini supaya menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Makanya Pak Nur itu kalau ada anak yang telat, gemes. Kenapa? Faik ya, yang dari Gedangan pakai sepeda ontel setiap hari, tidak pernah telat. Coba. Jadi kalau ada anak yang pakai sepeda motor CBR gitu, CBR Guaga telat, itu pasti Pak Nur setrap. Bukan karena alasannya ya, tetapi memang karena mentalnya itu telatan. Sekarang Pak Nur tanya, seandainya Mugaru ini dimasukkan jam 9 pagi, kira-kira ada yang telat nggak? Ada. Dimasukkan jam 2 siang pasti ada. Dimasukkan jam 3 pasti ada yang telat. Telat itu bukan pada alasannya, tapi pada mentalnya, memang mental telatan. Maka dari itu di Mugaru ini Bapak dan Ibu guru berharap kalian nanti menjadi orang-orang yang menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa di Indonesia ini ya. Tapi lho Pak, ada kata pepatah Pak, wong pinter iku kalah karo wong bejo.
Ada orang yang tidak begitu pinter, dia menjabat. Itu Pak bejo. Iya, bejo bagi dirinya, tapi musibah bagi rakyatnya. Gitu. Orang wong sing nggak pinter, gitu. Kemudian dia itu ya karena banyak temannya, banyak uangnya, kemudian dia menjabat. Opoe gak iso pelajaran, opoe gak iso, tapi menjabat. Itu bejo bagi dirinya, tapi musibah bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Ya, yang Pak Nur harapkan tidak seperti itu. Kalian nanti menjadi camat, gitu kan? Kalau camat itu orang yang beriman, kemudian dia itu bertakwa, dia akan mempengaruhi bawahan-bawahannya. Misalnya setiap pagi diajak ngaji, gitu. Habis cek log diajak ngaji semuanya. Jumatan wajib. Kalau yang mewajibkan itu Pak Camat, insya Allah bawahannya ini nurut. Kalau nggak nurut gimana Pak? Ya dipecat. Apalagi kalau kalian nanti menjadi presiden. Seperti itu. Presiden yang pinter, bukan karena bejo iku mau. Bejo bagi dirinya, musibah bagi rakyatnya. Coba jangan sampai, ya. Ini yang kelas MICO, mana kelas MICO yang pengen jadi presiden. Jadi Excel ini jadi presiden cocok ini ya, karena dia ngomongnya udah lancar bahasa Inggris. Kalau dia itu studi banding ke negara lain, dia ngerti yang diomongkan oleh presiden di negara lain itu pakai bahasa Inggris. Ya Sel ya. Ojo sampai dulin-dulin rono gak ngerti bahasa Inggris. Sing presiden kono menjelaskan begini-begini, dia ini kok domblong. Itu bejo bagi dia, tapi musibah bagi rakyatnya. Ojo mentang-mentang ini, walah Pak gak pinter ya gak apa-apa, sing penting bejo. Ya bejo gak pinter iku nyusahno wong ya niku ya. Ngakali wong dan lain sebagainya. Makanya dari Mugaru ini kita belajar, selain jadi orang pinter, kita harus menjadi orang yang baik. Ini sedang direncanakan ini. Sedang direncanakan. Masalahnya anak-anak itu nggak belajar itu apa? Ternyata HP, gitu, HP. Kalau yang di kelas 7E kemarin, iya kelas 7E kemarin ya, itu dibatasi itu ya penggunaan HP-nya ya, ya bener ya. Sampai jam berapa Mas? 8:30. 8:30 dia masih main HP, dilaporkan ke wali kelasnya, kena sanksi. Nah ini nanti rencananya akan seperti itu. Wali kelasnya Pak Arif kan, yang kelas 7E kemarin itu kan, nanti bisa jadi diadopsi oleh Mugaru dan nanti akan diterapkan sopo wae sing HP-HPan lebih dari jam 8:30, maka orang tuanya akan melapor. Ya, dikandani gak kena, lapor yang Pak Nur. Pasti berubah itu. Karena apa? HP itu pengaruhnya besar. Ya nek digawe belajar fisika, kimia, matematika, iki dienggo cecetan sing gak genah. Dienggo sayang-sayangan. Gitu? Sayang-sayangan nopo? Wong duit iki njaluk emak kok. Maam ditulang emak sayang-sayangan, ya. Jadi nanti insya Allah akan diterapkan itu di Jawa Barat. Kalau kalian melihat di TikTok itu, di Jawa Barat itu lebih ketat lagi. Ada pelajar yang jam 10 masih berkeliaran di jalan, tangkap. Itu di Jawa Barat itu. Kenapa? Karena itu tanda-tanda rusaknya generasi muda gitu loh. Gak sinau tapi malah keluyuran. Di ngomongi bapak ibu tambah bantah ciduk. Yang kemarin itu kan, yang viral itu kan, KDM itu kan, anak-anak yang dalam tanda kutip nakal itu,
itu dibawa ke barak TNI, ke barak militer, dan dia berubah. Jadi nanti tunggu aja. Nanti kalau ada banyak laporan dari wali siswa, anak saya nggak belajar gara-gara HP, stop HP-nya. Nanti kalau masih mainan lagi, lapor ke wali kelas, ya. Seperti itu. Itu untuk apa, Rek? Itu supaya kalian itu jangan melupakan belajar. Seperti yang Pak Nur sampaikan kemarin itu loh. Tugasnya pelajar itu ya belajar. Tugasnya petani itu apa? Bertani. Tugasnya pedagang apa? Jualan. Tugasnya pelajar? Belajar. Kemarin kan sudah Pak Nur sampaikan itu ya. Ben tak ulang-ulang lagi karena kemarin itu gagal upload di YouTube ya. Pak Nur ulangi lagi. Ini barangkali nanti yang bersangkutan melihat. Dulu itu ada seorang siswi bernama Kristiana. Betul. Sekarang sekolah di SMK Negeri 12. Kalau datang ke lapangan itu pasti nomor 1. Dan pasti sama temannya yang bernama Yumna. Ini kalau melihat tidak apa-apa, ini ngerasani HP supaya menjadi inspirasi. Arek meneng gak duwe HP. HP ini gantian karo ibuke. Tapi dia menjadi wisudawan terbaik bidang non akademik. Karena apa? Ngikuti beberapa lomba yang berbeda dan dia juara. Nah iki gak ono arek-arek sing gak temenan ya sinawe. Apa meneh diwuruhi basa Jawa, aksara Jawa. Lagi Pak Nur nulis ho. Waduh rek, ngedumel gak karu-karuan. Kamu lihat teman-temanmu yang tidak ada komentar, kemudian dia nulis ngono ae. Wis gak kakean komentar. Kamu lihat, kamu tandai dan kamu perhatikan. Nanti kalau sudah dewasa dia jadi apa? Perhatikan orang-orang yang seperti itu. Ada tandanya. Oke. Masih ada waktu sedikit ya. Ada waktu sedikit. Ini Pak Nur pengen ada satu anak yang maju menyampaikan secara ringkas apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Ya. Dari kelas 8. Putri. Kelas 8 Putri, kelas 8 B. Oh enggak jadi sih. Putra ya. Oh mau seneng kan malah. Ini namanya sport jantung ini. Atau siapa yang mau ngacung? Oke Hazel. Oh lega kan. Ini namanya olahraga jantung. Jantung itu biar sehat. Sampaikan secara ringkas saja, cepet ya. Ya. Yang apa tuh Pak sebutkan tadi Pak? Ya. Cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Tadi Pak Nur itu komen, Sel, coba ringkaskan apa yang Pak Nur tadi bilang. Oke, siap. Nah, jadi mari kita mulai. Jadi apa yang disebutkan sama Pak Nur tadi itu tentang sistem pelajaran. Nah, apa tuh kan ini kan Pak Nur tadi sempat bilang kayak anak-anak apa tuh zaman sekarang itu ya malas belajar gitu, mager istilahnya, mager. Nah kenapa ya obsesi kotak setan gitu, HP. Kalau nggak tahu definisinya itu apa ya, kayak contohnya misalnya ada satu anak pinter kan. Nah itu dia punya temen yang apa tuh adiktif banget sama yang namanya HP. Nah anak yang adiktif ini bilang ke teman pintarnya, bro ini apa tuh aku ketemu sebuah gadget yang apa tuh yang ku jamin kamu pasti suka. Nah anak pintarnya itu kepo kan, dia kayak apa tuh gitu. Nah dia bilang, oh ini namanya HP. Nah HP itu kayak apa tuh versi mininya komputer, tapi apa tuh pakai apa tuh touchscreen. Oh oke. Cara makainya gimana? Ya seperti aku bilang tadi. Ya udah kan, dia coba, kok enak gitu. Belinya di mana? Ada kok di toko HP, di online juga ada. Nah ya udah kan, dia nabung terus beli. Nah
awalnya ya dia buat belajar, malahan meringankan. Lama kelamaan dia malahan jadi kecanduan. Kenapa? Karena dia ketemu game. Kan game. Ya game apa tuh? Game adiktif, terus game apa tuh? Game tembak-tembakan. Terus apa tuh? Game kasual, game puzzle. Pokoknya banyak. Itu yang bikin apa tuh? Dia itu malas belajar. Dari pinter menjadi anak yang mager untuk malas belajar. Kenapa? Ya karena satu alasan, HP. Udah itu tok. Udah itu tok. Heeh. Oh ya udah, silakan. Oke, silakan Jal. Ini para kenalkan nih ya supaya kalian tahu. Dia itu bisa membuat animasi, ngeditnya pakai HP, betul ya? Ya, benar. Pakai HP. Pak Nur dulu nantang sama dia. Sel, tolong buatkan animasi judulnya itu Guru Berwibawa. Guru berwibawanya itu Pak Nur. Kemudian dia siap gitu kan. Pak Nur tunggu-tunggu animasinya itu. Dan ketika sudah diupload, dia bilang sama Pak Nur, ini loh Pak, linknya seperti ini. Kemudian Pak Nur buka, bagus. Dan dia belajar seperti itu, nggak ada yang maksa. Bener Sel ya? Siap, bener Pak. Nggak ada yang maksa, dia itu kesadaran sendiri. Bagi kalian yang belajarnya masih dipaksa-paksa gitu, masih jauh dari kata bisa. Masih jauh dari kata berhasil. Oke, sampai di sini dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ini, yang putri yang kemarin menang siapa? Ayo. Siapa yang mau melawan? Ada? Ini menang ini. Siapa? Razan 7C. Siapa? Razan. Oh, woi, tepuk tangan. Namamu siapa? Lionel Louis Ibrahim Putra Wibowo. Oh, panggilannya Wibowo. Lu kan namamu itu. Wibowo bapakku, Pak. Oh, Wibowo bapakmu. Pesan barongan. Oke ya. Lu gak popo, namanya iya. Oke, soal. Matematika ya. IPA ya. Hewan yang mempunyai dua kepala. Jadi depan atau belakang. Jadi bisa melakukan ini sok maju, sok mundur podo. Itu hewan cacing. Ya, benar ya? Itu disebut apa? Hewan apa itu seperti itu? Ada yang tahu? Kalau sih ngerti ya. Apa, Pak? Apa? Nggak ngerti, Pak. Oke, kalau sih ngerti ya. Apa? Hewan malaria. Planaria. Hewan apa? Planaria bukan. Oke, ganti lagi. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya? Ya. Cicak. Apa itu? Cicak. Cicak. Cicak itu berkembang biak bertelur. Apa? Cacing. Membelah diri. Ada yang bertelur, ada yang beranak kan ya. Ini membelah diri. Apa? Amoeba itu contohnya seperti apa? Bunder, Pak. Bunder. Ular. Ular itu bertelur. Iki bener. Kamu bener ya. Amoeba. Contohnya konkretnya itu panu. Wong panu ning lho nek putih-putih kene. Itu amoeba. Dia berkembang biaknya itu dengan cara membelah diri. Oke, tapi nggak apa-apa. Menang ini ya, Pak ya. Menang yang putra. Yang putra berdiri dan masuk kelas.
salam ke guru yang gak salim takik.